white banget. Hai kawan Elora, yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih, let's get started. Kenapa tadi gue bilang white? Kali ini memang gue mau cobain satu lensa yang menurut gue bisa dibilang white banget. Lensa apa? Lensa Sony E10-18mm f4. Banyak banget yang review di YouTube. Emang sebagus itu? Apa karena dia white banget? Banyak yang bilang white banget ya, tapi nanti kita sambil cobain. Apakah dia benar-benar white? Gue udah cobain sih sebenarnya. Lensa ini memang white, tapi menurut gue tidak se-white itu sih. Jadi masih ada sedikit distorsi yang menurut gue kelemahannya dia, yang gue agak nggak suka. Tapi ada nanti kelebihannya. Lo tonton terus video ini. Nah, lensa ini nih sekarang nih bakal gue sandingin sama si Sony Alpha 5100. Karena Sony Alpha 5100 ini menurut gue udah cukup untuk ngetes si lensa 10-18mm ini. Karena kameranya juga udah 24 megapiksel dan si lensa ini ada lensa E yang berarti untuk mounting APS-C. Kalau gitu kita masuk ke sesi mix and match. Jeng jeng jeng. Canda gue, nggak ada sesi itu. Tapi kayak lo tahu kan, gue suka banget yang namanya nge-mix and match kamera dan lensa. Lo lihat deh beberapa video-video gue kayak contohnya ini, ya kan? Sama video ini juga ini. Nah, itu semuanya gue pasti menyandingkan kamera dengan lensa. Kebanyakan sih kamera murah dengan lensa mahal. Tapi ada juga kok kemarin gue pakai lensa mahal dengan kamera mahal. Tapi kali ini gue nggak bahas kameranya. Kalau biasanya kan sebelum-sebelumnya gue bahas juga kameranya. Tapi kali ini gue hanya bahas lensanya aja. Gue nggak akan bahas kameranya karena gue mau menonjolkan kehebatan, kelebihan dari lensa ini. Menurut pengetahuan gua nih dari Wiki Helidia. Waduh, Wiki Helidia. Wiki. Lensa ini tuh cocok banget buat moto apa aja. Buat model, buat landscape, buat produk. Bisa nggak sih buat produk? Setahu gue sih nggak bisa ya kalau buat produk. Tapi kalau misalnya emang ada yang bisa pakai 10-18, lo komen di bawah ya, kasih tahu gue. Gue sih belum pernah foto produk pakai 10-18. Menurut gue terlalu dekat aja gitu. Tapi kalau ada yang bisa komen di bawah. Nah, karena dia tuh f4 ya, fix lagi. Jadi kalau lo mau main bokeh-bokehan tuh masih lumayan bisa. Bisa nggak sih main bokeh-bokehan? Bisa, masih lumayan bisa. Walaupun nggak bakal sebokeh kalau lo pakai f2 ya gitu. Tapi yang gue suka ini adalah dia f4-nya fix. Jadi kalau seandainya memang lo ngezoom, dia diafragmanya nggak ngikutin. Jadi kayak gini, ada lensa dimana yang kalau seandainya lo ngezoom ya, itu diafragmanya ngikutin. Jadi kalau lo zoom, diafragmanya dia bukaannya makin kecil. Nah, jadi susah kalau mau main bokeh-bokehan kayak gitu. Tapi ada beberapa karakter lensa yang seperti ini, yang diafragmanya tuh fix. Tapi kalau misalnya memang lo mau ganti-ganti, lo bisa ganti settingannya nanti dari kameranya kok. Gue kali ini bakal nampilin nih foto-foto yang agak banyak. Karena memang lensa ini asik banget dipakai buat foto-foto gitu. Sekali video nggak ya? Sekalian deh kalau gitu. Karena lensa ini juga oke banget dipakai buat video gitu. Kalau lo mau sambil ngevlog itu kayaknya cocok karena dia pendek kan. Yuk mari kita lihat foto-fotonya. Kuy.
Gimana foto-foto yang tadi? Mungkin ada beberapa dari kalian yang memang sudah melihat video-video gue selalu foto tuh yang itu-itu aja gitu. Nah, gue kasih tahu alasannya juga sekarang nih. Gue foto itu karena memang sekarang kan lagi masa pandemi. Gue tuh agak takut, malah gue takut untuk keluar jauh-jauh. Jadi gue tuh paling jauh tuh gue ke ruko. Nah, kalau lo ngeliat vlog gue yang ke ruko nih, yang ini nih, gue paling jauh mainnya ke situ aja gitu. Dan gue hanya bolak-balik dari rumah ke Elora, dan foto-foto pun hanya sekitar komplek aja. Jadi gak pernah jauh-jauh dulu gitu. Masih takut gue. Nanti kalau misalnya memang pandemi ini sudah hilang, gue akan kasih kalian foto yang bagus-bagus lagi gitu. Bakal lebih deh dari foto-foto yang tadi. Nah, untuk itu sekarang kita ngeliat dulu nih videonya. Oke, kita lihat gue ngevlog. Kuy. Hai, ini sekarang gue udah pakai si lensa E10-18mm f4 ya. Ini kayak seperti lo lihat ya. Ini gue pakai sorry, nggak kedengeran suara gue ya. Nah, ini gue sekarang udah pakai 10 milinya. Lo lihat sendiri ya. Dia kayak ada distorsi nih sebelah sini nih. Tuh gue kasih tahu nih, kayak ada distorsi gitu. Bisa ngeliat ini ya, LCD atas ya. Jadi kalau gue saranin sih better lo pakai si 14 nya. Coba gue ke 14 in ya. Nah tuh kalau lo di 14 masih mending lah ya. Tuh minim distorsinya, ya kan? Nah, nggak ada distorsinya. Oke. Tuh fokusnya kita cobain. Ini gue pakai settingannya semuanya auto ya, jadi gue nggak pakai settingan manual. Ada kucing takut sama gue. Gue nggak pakai settingan manual. Bagus kok semuanya. Oke, kita balik lagi ke Elora kamera sekarang. Cepet kan? Oke. Nah, gue mau jelasin sedikit tentang si lensanya ini. Lensanya ini memang dia yang EOSS ya. Jadi dalam lensanya ada optical steady shot, tapi di kameranya nggak ada. Jadinya ya begini, agak goyang-goyang. Seharusnya tidak. Tapi nanti kalau pakai kamera yang bagus, jadi kalau ada yang ada IBIS-nya, ada in-body image stabilizer-nya, itu bakal jadi bagus banget gitu. Sekarang kita balik ke Elora untuk dengerin kesimpulan gue. Oke, waduh mataharinya. Ini lagi zaman-zamannya hujan ini ya. Oke, kita balik ke studio. Gimana videonya? Nah, lu lihat kan tadi kan. Dan gue juga tadi nge-shootnya pakai 10 mm, nge-recordnya ya pakai 10 mm. Dan memang settingannya juga auto semua sengaja. Gue biar gampang juga, biar kalian juga ngelihat bagaimana si lensanya bisa nangkap fokus ke gua gitu kan. Tapi seperti lo lihat, dari 10 mm-nya ini lo bisa lihat walaupun muka gue masuk semua ke dalam frame, tapi ada distorsi di kiri kanan. Ya kan, lo perhatiin deh, lo ulang lagi coba videonya. Ya, lo lihat, ya ada distorsi di sebelah kiri kanan. Nah, sama sayangnya kameranya nggak ada stabilization-nya, jadi agak shaking. Hanya di lensanya ada optical steady shot aja. Ya, kurang mendukung juga sih. Makanya tadi agak shake-shake gitu kan, pastikan di saat gua berjalan lo akan ngerasain itu semua pasti. Ada goyang-goyangnya. Yuk, kita masuk ke kesimpulan gue. Kalau kesimpulan gue tuh, lensa ini cocok banget ya kalau misalnya memang lo mau dipakai buat moto landscape, foto model juga, karena memang dia 10-18. Jadi kalau misalnya memang distorsinya mau hilang, lo agak majuin gitu. Bisa itu kok. Lo mau dijadiin second lens juga oke, mau dijadiin primary lens juga bagus gitu kan. Ya karena dia kecil kan, ringan, lo bawa di tas. Lo cuman bawa satu mirrorless, misalnya ya kayak gue Alpha 5100, tas kecil, sebelahnya lo bawa kit ya, kit 5100, sebelahnya lensa 10-18. Cakep kan? Tapi tetap ya, lensa ini tuh ada distorsinya juga gitu. Kayak tadi kan video gue lo bisa lihat, karena gue pakai 10 mm, jadi ada distorsi kiri kanan. Jadi better gue kasih saran sih, kalian kalau misalnya mau shoot muka sendiri gitu, selfie shoot gitu,
selfie record gitu, lo atur di 14 sampai 16 mm aja sih. Jadi meminimalisirkan si distorsinya gitu. Dan masih kelihatan enak lah. Oke, segitu dulu buat pembahasan gua dari lensa Sony E 10-18 mm f4 ini. Kita masuk ke closingan. Jadi kalau lo mau jual, lo mau beli, bahkan lo cari-cari aksesoris, sekarang lo bisa cari di Elora Kamera. Lo tinggal add Instagram kita di @elora-kamera. Nanti gue taruh juga nih link marketplace di deskripsi supaya lo bisa ngeliat barang-barang yang kita jual, atau misalnya memang lo langsung mau chit-chat sama kita. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat komen, karena komen itu yang paling penting supaya lo dan gue bisa saling diskusi. Dan jangan lupa juga untuk share ke orang-orang supaya orang-orang bisa dapat ilmu juga. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng di bawah supaya lo selalu dapat video update dari YouTube channelnya Elora Kamera. Gua Hale dari Elora Kamera, mohon pamit, ciao.